Hello, Empower. Gila. Thank you banget, Brian. And also, thank you banget for Kai leading us in worship juga. Terima kasih juga Wayne, udah encourage kita semua untuk memberi dan kayak gue sekarang di sini, gue bisa ada di sini, gue berasa honored banget, gue berasa sangat-sangat privilege. Gue berasa kayak apa ya? In a way, gue tuh berasa gue nggak like di sini, tapi gue pengen bilang ke Pastor Brian and also Karen kayak thank you so much for trusting me. Terima kasih udah mempercayai gue untuk platform ini. Dan gue nggak take this lightly, gue nggak ngelihat ini sebagai semata-mata hanya ngomong and then udah, tapi gue bener-bener terima kasih banyak banget untuk Pastor Brian and Karen. Oke, untuk beberapa kalian yang nggak kenal gue, nama gue William Choa, panggilannya Choa. Jangan tanya gue kenapa gue dipanggil Choa, itu emang dari kecil gue dipanggil Choa. Halo untuk orang-orang yang pertama kali join di Zoom, di TikTok, di YouTube, di Instagram. Wow, gila. Gue dari tadi di belakang gue ngeliat, gila partisipan kita di dalam Zoom, kayaknya baru pertama kali kita nyentuh 300 deh guys. Boleh nggak kita kasih tepuk tangan untuk orang-orang yang new people tim kita yang luar biasa banget. Wow, gila. Gue excited banget akan mau share the word of God. Tapi sebelum itu, boleh nggak gue mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk yang merayakan. Boleh mungkin sampaikan ke teman-teman yang di dalam chat box selamat tahun baru Imlek. Kalau misalnya tahun ini kalian gak dapat angpau yang banyak, kalian bisa chat ke Brian Nelson, orang tertajir di Empower saat ini juga. Kalian bisa minta angpau ke dia untuk menaikkan rekening kalian. Oke. Alright, jadi pertama gue juga of course welcome to Empower for New People. Kita seneng banget kalian ada di sini. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain, kalian nggak perlu ngerasa pressure. Lu udah welcome banget di sini. Lu nggak harus percaya dengan apa yang gue percaya, dan lu nggak harus percaya dengan siapapun yang percaya di sini. Just feel free to be who you are, menjadi diri kalian sendiri. Dan kita bakal coba untuk membuat kalian merasa nyaman, senyaman-nyamannya di sini gitu loh. Jadi gue juga dikasih tahu hari ini tuh temanya 80-an. Guys, gue mau kasih tau aja ya, gue tuh have no idea, gue gak ada ide sama sekali tahun 80-an itu kayak gimana. Karena simply, gue belum lahir. Gue masih sama Tuhan Yesus kali, gue gak tahu. Mungkin Ko Brian Nelson atau Ko Brian Siawarta mungkin udah tahu kayak tahun 80-an itu seperti kayak gimana. Gue gak usah sebut umurnya berapa, tapi Brian Nelson dan Brian Siawarta gue yakin bisa lebih ekspresif dalam 80-annya. So shout out to you guys, udah kasih gue inspirasi untuk tuck in my white shirt tuck in white shirt gue di celana gue, katanya itu lebih 80-an, gue kayak ya udah gue ikutin itu aja. Jadi oke, sebelum kita ini lagi, hari ini gue bakal membawakan topik yang cukup menarik dan mungkin untuk beberapa orang di sini bisa kesannya tuh sangat berat, tapi gue percaya ini tuh bakal asik banget. Karena kenapa? Kita lagi mau ngomongin sebuah fenomena alam atau fenomena yang terjadi di dunia ini. Mungkin kalian generasi-generasi sekarang mungkin udah tahu, atau mungkin generasi yang 80-an seperti Ko Brian Nelson, Ko Brian Siawarta mungkin asing dengan term seperti ini. Tapi hari ini kita mau bahas satu hal ini yang namanya bucin. Coba sama-sama mungkin di chat box bilang gua bukan bucin atau gua bucin, terserah. Kalau kalian ngerasa kalian bucin, boleh taruh di chat boxnya. Tapi hari ini gue nggak ngomongin bucin seperti apa yang kita tahu, misalnya kayak budak cinta, ataupun kayak kita sacrifice banyak, kita mengorbankan banyak untuk pasangan kita. Tapi hari ini gue pengen ngomongin soal budak dalam mencintai diri sendiri. Waduh, apa itu maksudnya? Budak dalam mencintai diri sendiri. Oke, mungkin hari ini kita bakal masuk ke ayat Alkitab. Kalau misalnya kalian baru pertama kali join, jadi Alkitab ini tuh adalah sebuah buku yang dimana kita percaya Alkitab ini adalah salah satu-satunya kebenaran yang menurut kepercayaan gue. Yaitu gue percaya kalau misalnya Tuhan Yesus telah menginspirasikan kepada orang untuk tulis Alkitab ini. Jadi kita boleh ke Matius 22 ayat 34 sampai 39. Jadi sedikit konteks, Yesus pada saat ini itu sedang dicobai oleh para ahli Taurat. Namanya tuh orang-orang Saduki dan juga orang-orang Farisi. Mungkin bisa ditampilkan Matius 22 ayat 34 sampai 39. Menurut gue ini tuh menarik banget ayat ini, karena kenapa? Ayat ini tuh essentially kayak dia itu dia merangkum seluruh perjanjian lama itu menjadi sebuah yang sangat-sangat simple banget. Di Matius 22 ayat 34 sampai 39. Gue bacain untuk kalian. Ketika orang-orang Farisi mendengar, yang tadi gue bilang orang-orang Farisi itu adalah ahli Taurat, bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?"
Biasa kita manusia kita selalu nanya gak sih, by the end of the day, yang paling penting tuh yang mana sih gitu loh. Kadang tanpa gue sadari gue tuh suka kayak gitu juga ke Tuhan. Tuhan apa sih yang paling penting di dunia ini gitu loh. Nah jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kalau misalnya semuanya bisa dirangkum, hukum yang paling pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Nah tapi dia gak selesai sampai situ. Ada hukum yang kedua. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hari ini gue bakal ngomong dari ayat ini. Sebelum itu mungkin kita let's just pray, kita berdoa dulu supaya apapun bisa terjadi di tempat ini, apalagi gue udah mulai takin, so apapun bisa terjadi. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kumpul lagi, Engkau telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memberitakan kabar baik ya Tuhan, Engkau begitu baik dan orang-orang perlu tahu Tuhan kalau misalnya Engkau begitu baik ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberikan Roh Kudus ya Tuhan supaya bisa membuka hati orang-orang yang ada di Empower dan juga orang-orang yang ada di TikTok, di YouTube dan di Instagram. Tuhan, aku juga berdoa ya Tuhan supaya internet di rumah ini dan juga internet yang ada dan internet teman-teman yang ada di Zoom supaya itu bisa lancar. Tuhan, kita tengking spesifik brand internet yang kita sangat benci sama-sama supaya itu bisa diberkati sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Oke guys, jadi hari ini gue pengen start dulu dari sebuah cerita yang menurut gue ini tuh sangat personal banget bagi gue. Wih gila, personal. Jadi kalau misalnya pada nggak tahu, gue lahir di keluarga yang budaya kita nggak pernah yang namanya tuh ngomong I love you. Atau kita nggak pernah ngomong yang namanya kayak kata-kata membangun. Bahkan kita tuh nggak pernah ngomong thank you ke sesama gitu loh. Saking mungkin terlalu kakunya ya, mungkin di culture, di budaya keluarga gue, memang hal-hal seperti itu tuh tidak biasa gitu loh. Dan pas gue ngelihat teman-teman gue yang ada di sekolah kayak, oh bilang I love you ke mamanya, bilang aku cinta kamu kepada anaknya, gue kayak, kok bisa ya kayak mereka ngomong kayak gitu, dan gue ngerasa aneh banget gitu loh. Jadi itu membuat gue jadi menginginkan rasanya untuk dapat kata-kata manis dan membangun yang membuat gue supaya gue merasa kayak gue tuh disayang gitu loh. Jadi tetapi semakin gue lihat lagi, kenapa sih sebenarnya gue pengen banget dapat kata-kata manis itu, atau kata-kata afirmasi atau kata-kata membangun gitu loh. Karena gue merasa gue ingin dicintai. Gue pengen orang lain itu memvalidasi harga diri gue gitu loh. Kalau misalnya ada yang bilang, wah cowok lu keren banget segala macem. For instance, gue ngerasa kayak gila, gue disayang men sama orang gitu loh. Kayak gue dilihat loh sama orang gitu loh. Tetapi kayak semakin gue datang ke sini, gue makin ngerasa kok sesuatu ada yang missing gitu loh. Kok seakan-akan kayak gue malah mencari validasi dari orang lain gitu loh. Nah, tanpa sadar nggak sadar, gue itu sedang menggunakan alasan cinta sebagai media untuk gue bisa merasakan kebanggaan di dalam diri gue sendiri. Dan kayak gue tuh mencari pelarian guys, gue untuk dapat validasi ini gue tuh pencari pelarian. Gue cari pelariannya tuh nggak ke drugs, gue nggak cari pelarian ke minum-minum, gue nggak cari pelarian ke ke clubbing, diskotik atau apapun. Tetapi ini lucunya, gue cari pelarian ke sesuatu yang jarang banget orang pernah kepikiran gitu loh. Mungkin bisa ada yang tebak kayak gue pelariannya kemana di chatbox segala, dan mungkin yang di TikTok bisa komen. Tetapi gue pelariannya ke pacaran guys. Nah, pacaran itu tuh sometimes tanpa kita sadari itu bisa jadi pelarian untuk kita. Jadi mungkin ada teman-teman yang di sini mungkin yang lagi single atau pacaran atau apapun, mulailah kayak refleksi diri sendiri, kenapa sih gue pengen masuk ke dalam hubungan gitu loh. Apa gue sedang mencari pelarian untuk dapat memvalidasi harga diri gue, atau sebenarnya gue tuh emang bener-bener sayang aja sama orang itu gitu loh. Jadi akhirnya gue masuk ke pacaran itu supaya gue bisa ngerasa kayak, oh gue tuh layak loh menjadi pacar. Misalnya kayak gue kasih contoh yang bener-bener real gitu loh. Waktu itu pas gue masih pacaran, sekarang gue single guys. Waktu itu pas gue masih pacaran, gue tuh suka nganterin mantan gue ini pulang ke tempatnya setiap hari gitu loh. Orang-orang bisa katain gue kayak, gila bro lu bucin banget men, lu kayak lu tiap hari nganterin dia pulang padahal rumahnya jauh sekali mati bla bla bla. Tapi
gue di dalam diri gue ngerasa oh itu biasa aja karena memang kenapa? Karena memang gue tuh lagi mencari validasi. Gue pengen banget yang dapat apa namanya kayak thank you ya sayang udah dianterin, thank you ya kayak gue udah di ibaratnya disayang segala macam. Jadi kata-kata itu yang sangat-sangat berharga bagi gue. Nah gue nggak tahu mungkin orang-orang di sini mungkin kalian punya cerita yang berbeda dari gue. Mungkin kalian ingin mendapatkan cita dalam bentuk hal lain. Kalau misalnya gue tahu kalau misalnya gue mendapatkan validasi itu dari diri gue sendiri, gue bisa mencintai diri gue lebih lagi. Karena gue ngerasa, oh gue emang hebat, jadi it's easier, itu lebih gampang untuk gue mencintai diri sendiri karena gue tahu kalau gue tuh hebat gitu loh. Nah kalau misalnya kita balik lagi ke ayat tadi gitu loh, ayat 39 kalau nggak salah, yang dia bilang kalau misalnya lu mau mengasihi orang lain, lu tuh harus bisa mengasihi diri lu sendiri. Gue kayak mikir, Tuhan maksudnya apa? Kayak mengasihi diri sendiri. Nah di sini tensionnya adalah, apa sih maksudnya Tuhan gue tuh cinta diri sendiri? Apakah kita harus mencintai diri kita sendiri? Nah kalau misalnya kalian dengar cerita gue, kesannya gue tuh egois banget gitu loh. Bukankah itu sebenarnya egois kalau misalnya gue tuh mencintai diri sendiri gitu loh. Nah hari ini gue pengen address that issue gitu loh. Kenapa kita bisa merasakan kayak gitu? Alasan mengapa kita sulit untuk mencintai diri kita sendiri, itu adalah karena kita mempunyai sense of worth yang rendah, kita merasa kita punya harga diri itu rendah sekali, dan karena kita mempunyai definisi self love atau mencintai diri sendiri yang salah. Jadi karena kita mempunyai definisi yang salah, kita jadi nggak bisa mencintai diri kita sepenuhnya. Yang maksud kita jadi nggak bisa ngerti apa yang Tuhan maksud ketika Dia tuh ngomong kita harus mencintai diri sendiri supaya kita bisa mencintai orang lain. Nah, awal-awal ini gue pengen mendefinisikan dulu supaya kita semua on the same page, supaya kita semua di halaman yang sama, di ground yang sama. Kita harus mendefinisikan dulu artinya mencintai diri sendiri itu apa sih. Nah kalau misalnya menurut dunia dan menurut gue pas saat itu, mencintai diri sendiri menurut gue itu ketika gue tuh memprioritaskan diri gue sendiri dengan tujuan supaya kita tuh bisa memvalidasi diri kita sendiri. Jadi jadi selalu tentang gue, apapun tentang gue mau ngapain aja gue selalu mikir kayak apa yang bisa gue dapat, apa yang bisa gue ambil dari pelajaran ini semua, dari pengalaman hidup ini semua. Dan mencintai diri sendiri di konteks ini itu tuh supaya kita bisa mencari kebebasan dalam berpikiran buruk terhadap diri kita sendiri. Kita mempunyai sebuah konsep bahwa manusia itu pada dasarnya memang baik. Jadi kita jadi percaya bahwa di dalam diri kita sendiri, di dalam diri kita, oh kita layak kok dapat ini, oh kita emang harus kok dapat begini karena memang gue ini orangnya baik, jadi gue layak mendapatkan ini gitu loh. Nah ada beberapa poin yang gue ingin utarakan dari ini. Jadi poin pertama adalah mencintai diri sendiri di konsep yang tadi gue bilang, benar-benar memprioritaskan diri kita sendiri, itu tidak akan pernah membuat kita merasa cukup. Nah kalau misalnya kita lihat di Roma 3 ayat 23, itu Paulus lagi tulis untuk gereja yang ada di Roma mengenai kayak, dia menulis surat untuk gereja-gereja di Roma dan dia bilang pada dasarnya manusia tuh berdosa. Pada dasarnya manusia tuh memang sudah fall short of the glory of God. Maksudnya apa? Semua manusia itu di mata Tuhan sudah tidak layak atau sudah tidak udah miss the mark. Ibaratnya kalau misalnya kalian lagi memanah gitu loh, kalian tuh arahnya nggak tepat gitu loh. Jadi kita semua, ini gue bilang semua manusia yang ada di bumi ini semua sudah fall short of the glory of God. Kita manusia yang berdosa. Ketika orang berdosa melihat di dalam diri sendiri, kita tidak akan suka dengan apa yang kita lihat. Kita bisa melihat kita itu banyak sekali kekurangan dan banyak sekali dosa-dosa. Dan makanya kayak akhirnya karena kita berdosa, kita tuh selalu mencari validasi yang bersifat sementara. Misalnya kayak validasi dari orang, validasi dari orang tua. Kalau misalnya di kasus gue, validasi dari mantan gue saat itu gitu loh. Nah, waktu itu ada yang ngomong ke gue, bro, kalau misalnya lu bener-bener lihat ke dalam diri lu sendiri ya, lu tuh sebenarnya baik banget loh bro. Lu tuh sebenarnya kayak oke bro, kayak lu potensinya besar segala macam. Tetapi di dalam diri gue ngerasa kayak kenapa jadi fokusnya ke gue ya? Kenapa kayak tapi kenapa kayak gue selalu ngerasa gue tuh selalu berkurang walaupun kayak orang selalu ngomong potensi gue tuh luar biasa besar. Jadi karena kita mendefinisikan mencintai diri mengenai konsep yang tadi gue bilang, di mana kita memprioritaskan diri kita sendiri, kita jadi nggak pernah puas gitu loh. Nah poin kedua adalah mencintai diri dengan konsep ini akan membuat kita merasa hebat karena kemampuan diri kita sendiri. Nah mencintai diri di konsep ini secara tidak langsung tuh membuat kita merasa kalau kita ini tuh kayak apapun yang kita lakukan di dunia ini, mau kita
memanjat apa kalau misalnya di dunia bisnis gitu loh, kita memanjat ladder-nya korporat, atau misalnya kita bisa jadi CEO, atau kita bisa jadi bos, atau kita punya duit yang banyak, itu karena semua gua gitu loh, kemampuan diri gua sendiri. Which menurut gua ya memang mungkin apa ya, kayak kita kerja keras, kita benar-benar kayak mikirin keluarga kita dan lain-lain, tapi belum tentu karena kita ngelihat sesuatu baik, belum tentu orang lain melihat itu baik. Contohnya seperti apa? Misalnya kayak lu kerja keras banget untuk menjadi let's just say boss gitu loh, atau jadi CEO gitu loh, tetapi lu meninggalkan keluarga lu. Mungkin di dalam mata lu kayak, oh gue melakukan hal yang baik, kok gue pengen provide untuk keluarga gue pengen menyediakan untuk keluarga gue. Tetapi mungkin pasangan lu, anak-anak lu nggak pernah ngelihat lu gitu loh, dan akhirnya suatu saat nanti mereka kayak kesel kenapa papa atau mamanya tuh nggak pernah pulang dan lain-lain gitu loh. Jadi apa yang menurut kita baik belum tentu menurut orang baik. Jadi kita nggak bisa mencintai diri dengan konsep ini yang kita memprioritaskan diri kita sendiri. Nah, ada di Efesus 4 ayat 22, mungkin bisa ditampilkan ayatnya. Ini tuh sekali lagi Paulus lagi menceritakan, nah ini dia, Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi in a sense ya, kayak kita punya desire dan lain-lain itu semua menyesatkan banget gitu loh kayak untuk kita. Karena sekali lagi setiap orang tuh punya standar baik yang berbeda gitu loh. Apalagi standar Tuhan yang begitu luar biasa besarnya gitu loh. Nah, ini poin ketiga, gue janji it's going to get better. Mungkin ini kesannya sangat-sangat kayak depresi dan kayak maksudnya apa ini semua mungkin terlalu berat. Tetapi ya ini poin terakhir gue, mencintai diri sendiri dengan konsep ini, yang konsep memprioritaskan diri sendiri, akan membuat kita merasakan layak untuk mendapatkan cinta dan perbuatan baik dari orang lain. Maksudnya apa? Karena kita ngerasa kayak kita layak, jadi kalau misalnya ada orang yang kasih kita hadiah, orang kasih kita waktu, orang kasih kita kasih kita perkataan yang manis gitu loh. Jadinya kita ngerasa kayak, oh ya emang gue layak kok dapat gitu. Kesannya kita jadi sombong gitu loh. Karena kenapa? Kita memprioritaskan diri kita sendiri sekali lagi gitu loh. Nah, maka dari itu, karena kita sebagai manusia diciptakan untuk membutuhkan cinta, jadinya kita tuh sometimes refer to ourselves, kita memanggil diri kita sendiri itu sebagai bucin gitu loh. Kita semua pada akhirnya bucin guys. Kalau misalnya kalian masih belum bisa menerima kenyataan itu, hari ini gue pengen mengutarakan sesuatu kalau misalnya kita tuh hari ini semua pasti bucin. Tapi maksudnya bucin di sini apa? Bukan budak cinta lagi, tapi memang kita tuh orangnya butuh cinta guys. Bucin itu kita ubah definisinya di mana kita semua butuh cinta. Nah, gue bakal close, tetapi mungkin Kai bisa mengiringi dengan musik supaya gue kedengarannya agak spiritual gimana gitu ya, supaya gue bisa ya sedikit spiritual lah gitu loh. Gila. Jadi inti dari semua ini apa sih guys? Guys, gue pengen ngomong sesuatu yang menurut gue ini yang really change my life. Ini tuh yang mengubah hidup gue banget. Jadi inti dari semua ini, kita tuh manusia berdosa. Kita tuh manusia berdosa dan emang kita tuh nggak bisa mencintai diri sendiri dengan benar. Let alone kita tuh mencintai orang lain. Kalau kita sendiri nggak bisa mencintai diri dengan benar, dengan konsep yang tadi Tuhan bilang, lu harus mencintai orang lain seperti engkau mencintai diri lu sendiri. Berarti kita harus mencintai diri sendiri itu dengan benar dong. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri dengan benar, yang malah kita mendefinisikannya tentang tiga poin yang di atas tadi, kita nggak akan ngerasa cukup. Kita akan merasa diri kita hebat. Dan kita akan merasakan kita tuh layak mendapatkan cinta dari orang lain. Maka dari itu kita tuh coba segala cara. Mungkin kalian coba segala cara untuk bisa dapetin that self approval, atau mungkin kalian pengen banget diterima sama orang lain gitu loh, supaya kita bisa merasa cukup gitu loh, merasa kita hebat, merasa kita layak. Maka itu kita semua itu sebenarnya yang tadi gue bilang, kita tuh sebenarnya bucin gitu loh. Kita membutuhkan cinta pada dasarnya sebagai manusia. Gue suka banget, ini ada satu quote yang gue ambil dari, kalau misalnya kalian nggak tahu, dari desiringgod.org. Itu ada salah satu penulisnya, dia bilang kayak gini nih, true self-love is acceptance of ourselves as redeemed people. Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya adalah mencintai diri sendiri dengan sesungguhnya, itu adalah ketika kita bisa menerima diri kita sendiri sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Yes, kita dicintai, yes kita diterima, tapi sebenarnya itu bukan karena kita sendiri. Tapi karena Tuhan Yesus di situ yang worthy for our praise. Only when we accept the reality of redemption, we can find freedom to look outwards.
kalau misalnya kita baru bisa menerima kalau kita tuh orang yang ditebus, baru kita bisa melihat orang lain tuh dengan mata yang berbeda seperti itu. Kalau misalnya kita melihat diri kita sendiri sebagai orang yang ditebus, kita jadi fokusnya bukan ke kita lagi, tetapi siapa yang telah menebus kita gitu loh. Yang menebus kita adalah orang yang sangat baik banget. Gue percaya dia adalah Tuhan dan dia sungguh luar biasa banget. And kayak dia mengubah hidup gue benar-benar luar biasa banget. Jadi mungkin dari semua yang gue ngomong tadi ada beberapa yang ngerasa gila guys, gue hopeless banget, gue pengen bantu, kayak gue ngerasa kayak aduh gila, gue ngerasa gue habis putus cinta lah, gue habis kayak kehilangan bisnis gue habis kehilangan karyawan gue ngerasa hopeless. Gue pengen bantu kalian hari ini untuk menuju ke sebuah solusi. Kita tuh nggak bisa mencintai diri sendiri, tapi solusinya adalah kita tuh harus tetap melihat kepada siapa yang telah memberikan kita hidup ini. Lu mau ngomong gue radikal, ya gak apa-apa gitu loh. Karena gue tahu kenapa ada seseorang yang radikal banget soal gue. Dan dia juga sangat radikal terhadap lu yang ada di TikTok, ada di Zoom, ada di IG Live, ada di YouTube. Mungkin kalian gak tahu gitu loh, mungkin kalian gak bisa merasakan cintanya gitu loh. Mungkin kalian ngerasa kalian jauh sekali sama dia gitu loh. Tapi boleh gak gue bilang hari ini kayak, guys, kita tuh bener-bener baru bisa mencintai orang lain ketika kita tahu kalau misalnya Tuhan mencintai kita sangat lebih. Gue mau end dengan ini. Jadi kalau misalnya tadi kita udah I brought you into journey di mana kita mendalami Alkitab yang dimana ngomong Matius 22 ayat 34-39, gue mau end dengan ini. Kita semua tuh guys pada dasarnya bucin, jadi kita tuh gak bisa bilang orang lain tuh bucin dan lain-lain, tapi karena kita semua tuh bucin, kita tuh semua namanya butuh cinta, karena kita diciptakan untuk sebuah hubungan gitu loh. Dan kayak fokusnya tuh bukan terhadap apa yang bisa gue dapet dari orang lain dan diri kita sendiri. Poinnya adalah fokus terhadap apa yang telah dia lakukan untuk manusia. Selalu ada kasih anugerah setiap hari untuk kalian yang baru, yang kalian tuh gak bisa kayak ibaratnya comprehend atau kalian gak bisa ngerti gitu loh. Mungkin di sini kayak kalian merasa hidup itu susah, tapi kayak gue ngerasa hari ini gue ngerasa kayak ada beberapa orang yang mungkin ada di Zoom, ada di TikTok gitu loh, ada di YouTube. Hari ini kalian ngerasa gila Tuhan ini evident banget ya di hidup gue, Tuhan ini tuh nyata banget ya di hidup gue gitu loh. Jadi gue pengen kalian nyadar kalau misalnya hidup ini tuh bukan tentang apa yang engkau bisa berikan kepada Tuhan atau apapun yang engkau lakukan untuk bisa menjadi sukses, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tuh nggak bisa guys. Kalau Paulus ngomong di Alkitab gitu loh, apapun yang kita lakukan baik itu tuh nggak pernah dipandang Tuhan tuh sebagai sesuatu yang kayak wah gila luar biasa gitu loh. Dia itu cinta kita apa adanya. Mau kita tuh kayak bobrok, mau kita itu gagal, mau kita tuh ngerasa hopeless, tetap dia tuh cinta apa adanya. Gue suka banget yang ada di Yohanes 3 ayat 16. Itu menjadi ayat favorit gue di Alkitab. Dia tuh bilang kayak karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, maka dia meng-sacrifice satu-satunya anak untuk ya ini ada di ayatnya sini, begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap gue pengen highlight di setiap itu, semua kalian yang ada di sini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lu gak perlu ngelakuin apapun untuk bisa nyampe ke Tuhan. Tuhan yang datang sendiri ke lu guys. Bucin, gue pengen bilang kalau misalnya Tuhan itu tuh bucin. Karena kenapa? Dia itu benar-benar definisi yang budak, dia turun, padahal dia ada di atas, dia turun menjadi manusia supaya bisa mencintai diri gue dan lu. Dan mungkin saat ini lu gue ngerasa gak layak, gila gue habis keluar dari hubungan yang gue kira gue bakal langgeng, gila gue habis keluar dari penjara, gila gue habis keluar dari drugs, gila gue ngerasa gue tuh gak mampu banget ya di karir gue ngerasa hidup gue ini kenapa semuanya kosong. Gue pengen kasih tahu kita tuh sebenarnya pada dasarnya semua tuh manusia telah berdosa dan tetapi ada kabar baik yang luar biasa adalah Tuhan Yesus datang untuk menebus kita semua. Gue pengen end sermon gue di satu ayat terakhir ini di 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21. Mungkin tim production, yes. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia gak berdosa guys.
Tuhan itu luar biasa holy atau set apart gitu loh. Dan karena itu dia tetap mau turun untuk kita, untuk manusia yang berdosa. Menurut gue itu baru kita bisa truly love ourselves ketika kita bisa melihat diri kita yang sangat bobrok dan sangat berdosa ini melalui cara pandang dia terhadap kita. Guys, kita udah ditebus. Dan karena kita bisa ngelihat kita sudah ditebus, akhirnya kita bisa mencintai orang lain dengan baik. Untuk menutupi ini semua ini, gue pengen berdoa untuk orang-orang yang mungkin ngerasa kayak gila gue udah jauh banget sama Tuhan. Bro, coba kayak gue gak layak men kayak untuk berada di hadapan Tuhan. Gue tuh dari agama seberang bahkan gitu loh. Gue tuh bahkan gak tahu kayak ini tuh Alkitab apa segala macam dan lain-lain. Tapi guys, boleh gak hari ini gue mengundang kalian untuk bisa menerima Yesus ke dalam kehidupan kalian gitu loh. Kalian gak harus jalanin perjalanan ini bareng-bareng. Ada banyak banget tim-tim Empower yang ada di sini, yang ada di chat sekarang. Udah siap kalau misal udah siap menampung kalian, udah siap mendengar cerita kalian kalau misalnya kalian ngerasa kesendirian dan lain-lain, kalian merasa hampa, tapi ada tim-tim yang di situ yang sudah siap menopang lo gitu loh. Jadi gue pengen berdoa untuk orang-orang yang merasakan itu. Jadi let's pray now. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah begitu baik ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kita tahu kalau misalnya kita itu nggak layak sama sekali untuk mendapatkan apa yang sekarang kita ada ya Tuhan. Apapun yang ada di dalam diri gue dan diri orang-orang yang ada di TikTok, Zoom dan lain-lain, itu semua pada akhirnya itu semua kreditnya terhadap Engkau ya Tuhan. Itu semua balik lagi untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Hidup ini bukan tentang diri gue ya Tuhan. Hidup ini adalah tentang begitu besarnya kasih Tuhan terhadap manusia, di mana kayak dia longing dan dia pengen banget ada hubungan bersama kita Tuhan. Tuhan, aku ingin berdoa untuk orang-orang yang baru pertama kali menyebut nama Engkau Allah ya Tuhan, dan aku ingin berdoa ya Tuhan supaya orang-orang ini mereka bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan, mau itu lewat Empower, mau itu lewat bercerita sama orang lain dan lain-lain, mau itu lewat keluarganya. But Lord, I just want to pray that people are getting saved right now, Jesus. Thank you Tuhan, Engkau begitu baik dan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.